Carala parala 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 parala. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Bagiku ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Barala 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 barala. Kiralaya rala barala barala barala. Oralaya masande. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Shirala barala 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 barala. Kirala barala pasana ya ralabu. Shinaya rala barala barala bu. Haleluya. Bapa, terima kasih. Sebelum memulai ibadah hari ini, kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur peliharaanmu, buat perlindunganmu. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri kepada kami. Kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama melalui Zoom. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa biar semua kami Tuhan, hamba-hambamu khususnya yang ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan dengan urapan yang baru. Hambamu Bapak Davis yang akan memimpin pujian, Tuhan urapi hambamu ini. Urapi hambamu ini. Biar waktu pujian dinaikkan, kami menyembah Tuhan bersama-sama. Kuasa turun melawat kami semua. Mukjizat terjadi di tengah-tengah ibadah kami. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Roh Kudus, mari Engkau lawat setiap umat-Mu. Lawat. Tenggelamkan Tuhan setiap kami dalam hadirat-Mu hari-hari ini. Biar damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran Tuhan curahkan dalam kehidupan kami berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih. Setiap jaringan-jaringan internet yang kami pakai, saat ini kami serahkan ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Biar lancar tanpa kurangan satu apa. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan, dalam tangan kasih karunia-Mu, dan pengurapan yang baru mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berpasan doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap beribadah, kita katakan, amin. Shalom dan selamat pagi saudara semua. Dalam 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama beribadah, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Di tahun 2021, kita akan sama-sama belajar mengenai integritas. Dan saya percaya kita semua rindu untuk menjadi Kristen yang berintegritas. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa.
Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, saudara. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan, saudara. Saat indah ku berhadapan
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, 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 ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama saudara yang di rumah, sama-sama kita datang sama Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, 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 ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari setiap kita sembah Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia, saudara. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan Yesus. Lebih lagi saudara, angkat tangan kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, 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 ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, menikmati kasih-Mu Bapa, menikmati kasih
anugerah-Mu. Kami sembah, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan, Kau baik Bapa. Terima kasih Tuhan, kami puji nama-Mu. Kami agungkan Kau yang kami tinggikan ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Haleluya. Saudara ini penuh Roh Kudus. Mari kita bangun roh kita, saudara. Katakan rohmu jadi kuat, rohmu jadi kuat, jiwamu jadi kuat dalam nama Yesus, tubuhmu jadi kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami mau naikkan doa syafaat kami Tuhan kepadamu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapak. Kami boleh mengadakan ibadah walaupun kami menikmatinya lewat Zoom, tapi kami percaya Bapak hadirat-Mu akan melawat setiap kami di rumah-rumah atau di setiap keluarga-keluarga yang mengikuti acara ibadah Zoom ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir mengurapi setiap kami. Bapa, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, kami memohon kepadamu Tuhan, Kau urapi setiap WL, singer, pemusik, pemandu OHP sound system Tuhan, yang terlibat di dalam ibadah hari ini. Biarlah pengurapan Roh Kudus turun atas hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, juga hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan. Engkau yang akan mengurapi, Engkau yang akan menuntun, memimpin apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah terjadilah sesuai menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah kebaktian ini Kau yang mengadakan, Kau yang berdaulat atas ibadah ini, Kau yang ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, yang diagungkan. Dan kami percaya Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa juga untuk Bapak Presiden kami, untuk negeri kami, untuk bangsa kami Indonesia. Bapak, kami berdoa biarlah Tuhan Kau memberkati, mengurapi Bapak Presiden kami, Pak Jokowi dan Ibu dan seluruh jajaran menteri yang ada di Kabinet Indonesia Maju, dan juga untuk TNI Polri ya Bapak. Biarlah Bapak-Bapak pemimpin ini bersatu hati untuk memimpin bangsa Indonesia ini dengan hikmat takut akan Engkau. Engkau yang akan memberikan kebijakan-kebijakan di dalam menghadapi masalah bangsa kami saat ini Tuhan. Engkau tahu Bapak, Indonesia, bangsa kami saat ini sedang dilanda wabah virus corona. Kami mohon biarlah Tuhan Kau turut campur tangan untuk masalah ini Tuhan, di dalam garda depan untuk tim dokter kesehatan. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat di dalam mengatasi semuanya ini Tuhan. Biarlah Tuhan virus corona segera berhenti, segera tidak kerja lagi, virus corona segera mandu di dalam nama Yesus. Kami minta di dalam nama Yesus biarlah virus corona tidak menyebar lagi, tidak menyebar ke lebih lagi. Kami minta biarlah
segera berhenti hanya di dalam nama Yesus. Tuhan, yang sakit disembuhkan, di mana mereka banyak yang sakit dikuatkan imunnya, dipulihkan kesehatannya. Kami minta hanya di dalam nama Yesus, Kau turun tangan Tuhan untuk semua pasien yang kena virus corona segera sembuh sehat kembali hanya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan untuk pendistribusian vaksin yang sedang saat ini berlangsung Tuhan. Biarlah pendistribusian vaksin ini merata sampai dari pusat sampai ke daerah pelosok desa Tuhan. Semua warga-warga yang belum kena ikut vaksin, mereka akan segera divaksin. Semua boleh mendapatkan dampak yang positif Tuhan, sehingga kekebalan demi kekebalan boleh terjadi, sehingga rakyat Indonesia segera bisa terlewati di dalam melewati dampak dari corona ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah bangsa Indonesia dipulihkan dari virus corona, disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk menghadapi resesi ekonomi global Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat Tuhan untuk bangsa kami boleh melewati resesi ekonomi global ini, dan bangsa kami boleh bangkit kembali ekonominya, semuanya boleh dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia ada di tangan-Mu, Indonesia ada di hati-Mu. Kau yang memberkati bangsa kami Indonesia, Kau yang memulihkan negeri kami Indonesia maju, Indonesia menang di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Engkau yang memampukan bangsa kami untuk melewati semua masalah ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami Bapak-Bapak rohani kami, untuk Pak Niko beserta Ibu Hermin, dan juga keempat wakilnya, juga Gembala CK4 kami, Ibu Williat, Pak Williat dan Ibu Maulin, juga Gembala cabang-cabang yang ada di CK4 Tuhan. Kau memberkati, mengurapi Bapak-Bapak rohani kami. Kau yang menuntun, memimpin dan melindungi mereka, berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Kau yang menyertai setiap langkah-langkahnya Tuhan, untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu di akhir zaman ini ya Bapa. Kami percaya biarlah jemaat-Mu akan berjalan sesuai dengan tuntunan dan hikmat daripada-Mu ya Bapa. Melalui Bapak-Bapak rohani yang Kau pakai, kami percaya Tuhan, kami semua berada di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati kesehatan pelayanannya, Kau pakai secara heran dan luar biasa. Dan kami serahkan Tuhan seluruh Bapak-Bapak rohani kami, juga untuk Gembala cabang kami GPI Tanah Abang. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kekuatan kesehatan bagi Bapak Gembala kami Pak Istian Mintajo yang saat ini mengalami sedikit kondisi kesehatannya. Kami percaya kesehatan Tuhan Kau berikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Pak Gembala kami sekeluarga sehat di dalam pemeliharaan-Mu, sehat di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Kau memberkati Pak Gembala kami beserta istri Ibu Erina dan juga kedua anaknya Serafim Yehuda. Kau memberkati kesehatannya, Kau memakai Tuhan Bapak kembali pelayanannya di GPI Tanah Abang menjadi Bapak rohani kami, untuk menjadi Bapak Gembala atas GPI Tanah Abang. Kau pakai secara heran dan luar biasa. Juga wakilnya Pak Freddy beserta keluarga, istri dan anaknya. Kau memberkati usaha pekerjaannya, kesehatannya di dalam nama Yesus. Kau memberkati staf seluruh pengembalaan GPI Tanah Abang Tuhan. Kau menyatukan, Kau mengurapi terus, biarlah kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami percaya hadirat-Mu turun dan membawa jemaat-Mu bangkit terus bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati untuk kul-kul yang ada di GPI Tanah Abang. Kau memberkati Kabid Kul kami Pak Yos, dan Kau juga memberkati ketua-ketua kul yang ada di GPI Tanah Abang Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, tuntunan pimpinan-Mu ya Roh Kudus, untuk boleh kul ini berkembang maju terus bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kau yang memakai ketua-ketua kul kami yang ada, untuk Cik Lina, untuk Christine, untuk Ibu Devi, Cik Oli, untuk Pak Hari, untuk Cik Pocu, dan juga untuk
yang lain-lainnya, kul-kul Bapak dewasa muda, kami percaya Tuhan, biarlah kul-kul yang ada ini boleh tumbuh bersama di dalam Engkau, memenangkan jiwa dan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu ya Bapa. Biarlah Kau berikan kami hikmat, kekuatan yang daripadamu untuk boleh bersama-sama membawa jiwa-jiwa datang kepadamu melalui kul ini. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kul akan tumbuh dan bangkit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini hadir di dalam ibadah Zoom ini. Kami percaya dimanapun jemaat itu berada, di dalam keluarga rumah tangga yang ada saat ini, Engkau melawat jiwa-jiwa mereka, Engkau melawat jemaat di rumah keluarga demi keluarga Tuhan. Mereka boleh merasakan hadirat Allah, mereka boleh merasakan jamahan-Mu Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu, tapi Engkau hadir dimanapun kami berada ya Bapa. Kami percaya yang sakit Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Yesus, yang susah Kau hiburkan, yang lemah Tuhan Kau bangkitkan, kuatkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau akan memulihkan keadaan jemaat-Mu apapun kondisinya saat ini, baik dalam segi kesehatan, keuangan, atau pekerjaan, ataupun keluarga rumah tangga. Biarlah Kau rawat mereka, Kau pulihkan, Kau sembuhkan, Kau bangkitkan roh mereka di dalam nama Yesus. Mereka akan terus mengandalkan Tuhan sebagai Allah yang hidup, sebagai kekuatan di dalam menghadapi segala apapun ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati jemaat GPI Tanah Abang. Biarlah GPI Tanah Abang terus tumbuh dan tumbuh terus bersama Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan adakan bagi GPI Tanah Abang. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kebaktian TWO, generasi Yeremia. Biarlah Engkau juga Engkau memberkati para generasi Yeremia Tuhan, di mana anak-anak muda yang Tuhan pakai secara heran, biarlah menjadi generasi yang untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa, di mana terjadi lawatan Allah atas anak-anak muda ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, jadikan generasi yang luar biasa, yang cinta mati-matian akan Engkau Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau berkati generasi Yeremia, Kau berkati ibadah TWO pada hari ini Tuhan. Biarlah ibadah TWO berjalan dengan lancar sesuai dengan tuntunan dan hikmat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap ibadah demi ibadah, baik ibadah umum TWO ataupun sekolah minggu. Engkau melawat kami semua dalam hadirat-Mu. Kami dipuaskan dalam hadirat-Mu, kami dipulihkan dalam hadirat-Mu. Kami beroleh kekuatan yang baru ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk ibadah ini, untuk kebaktian pada minggu ini. Kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami, permohonan syafaat kami hanya di dalam nama Yesus. Terjadilah sesuai kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikian pada hari ini Tuhan, kami serahkan doa kami. Kami kembalikan ucapan syukur kami hanya kepada Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai saudara dimanapun kita berada saat ini. Berikan sorak-sorai sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sorakan 1 menit buat Tuhan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, saya diingatkan seperti Yosua mengelilingi tembok Yeriko saudara. Ketika mereka bersorak-sorai, tembok Yeriko diruntuhkan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Meskipun Bapak Ibu Saudara tidak memunculkan gambarnya saudara, saya mau mengajak saudara, saya akan tiupkan shofar saudara sampai 3 kali. Saudara di rumah masing-masing bisa tepuk tangan sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik saudara. Mari kita terus memuji Tuhan saudara. Kita mau terus memuji menyembah Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan.
Kita sembah Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Saudara boleh gerak, saudara kiri kanan, saudara boleh bergoyang, saudara satu dengan yang lain, saudara. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama saudara bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, oh, oh. Terima kasih ya Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari lebih lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Mari angkat tangan kita bersama Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Kita bersuka cita bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu ya Tuhan. Katakan sama-sama, saudara. Tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau pegang ya Tuhan. Katakan, Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu ya Tuhan.
Lagi saudara, katakan sekali lagi saudara. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Mari angkat tangan kita sama-sama saudara, katakan Yesus. Yesuslah kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk, katakan Yesus. Yesuslah kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selalu. Sekali lagi, Yesuslah kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan. Semuanya katakan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Selamanya. Tepuk tangan saudara buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Engkau yang mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian, duka cita kami menjadi sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Saya mau sapa saudara dimanapun saudara berada saat ini, di rumah-rumah, bahkan ada yang di jalan saudara. Kita mau terus memuji menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, kita katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya percaya waktu kita bersuka cita saudara, penyakit mundur dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini saat ini sudah tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan dari hambanya Pak Hizkia. Mari kita siapkan hati kita saudara, berdoa saudara. Ada satu pujian saudara, saya mau nyanyikan bersama-sama. Refnya saja saudara, biar ini menjadi kekuatan buat setiap kita saudara. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biar pujian ini menjadi doa setiap kita pagi ini saudara. Katakan lagi. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari lebih lagi buat Tuhan Yesus saudara. Katakan lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Saya serahkan hambanya. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Shirala patakaya rama shanaya ralamu. Haleluya. Oralaya patakaya rala. Warala 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 warala. Shiralaya ralamu. Terima kasih. Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur buat segala Tuhan karya-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada semuanya karena kasih karunia-Mu. Dan hari ini kami buka hati kami buka pikiran kami, hidup kami, untuk Tuhan berkarya nyata, untuk Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan itu. Biar kami semakin mengenal Engkau, mencintai Engkau, semakin percaya kepadamu waktu kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah ya Bapa. Kami mau mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pasang doa kami. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Saya percaya kalau kita ini boleh beribadah bersama-sama melalui Zoom, dan saudara-saudara semua ikut ibadah melalui Zoom, artinya gini, saya mulai mengerti bahwa orang-orang yang masih rindu beribadah melalui Zoom adalah gini, orang-orang percaya yang memiliki kecintaan dengan Yesus udah lebih dari rata-rata. Sebab itu kita beri tepuk tangan diri kita sendiri. Haleluya. Karena orang Kristen yang nggak ngerti hari ini, mereka malah pada lari, saudara. Mereka malah ada nongkrong di tukang bakmi gitu ya. Mereka nggak mau beribadah. Dia pikir saya beribadah lewat Zoom, hadiratnya nggak berasa katanya ya kan. Nah, siapa bilang hadiratnya nggak berasa ya? Kita di rumah lewat Zoom juga kita bisa merasakan hadirat Tuhan, saya percaya. Sebab itu saya mengapresiasi ya bahwa Bapak Ibu Saudara semua tetap rindu walaupun kita beribadah melalui Zoom, dan saya berdoa terus kita menyala-nyala, terus kita sungguh-sungguh dalam ibadah kita kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sebenarnya saya akan sampaikan tentang hidup yang berintegritas, tapi semalam saya harus merubah ya. Saya rubah tema khotbah saya menjadi pemenang dalam segala masalah gitu ya. Menjadi pemenang dalam segala masalah, itu tema khotbah yang saya sampaikan untuk hari ini ya. Kenapa? Karena hari ini banyak masalah gitu ya. Banyak masalah yang kita hadapi. Bahkan bukan hanya keluarga kita, tapi juga bangsa kita. Bukan hanya bangsa kita, juga bahkan bisa seluruh bumi lagi menanggung banyak masalah. Nah, hari-hari ini saya melihat gitu ya. Hari ini saya melihat Lucifer judulnya, saudara. Ya, saya tertarik sama judul filmnya itu, tentang kehidupan Lucifer gitu, yang hidup di tengah-tengah manusia. Nah, yang menarik dalam cerita ini adalah gini. Kenapa sih Lucifer sampai hidup di Las Vegas gitu ya kan? Ternyata Lucifer gini, dia bosen dengan gini, semuanya itu kok Tuhan ikut campur tangan. Semuanya itu kok berada di dalam rencananya Tuhan. Nah, Lucifer mau buktikan bahwa gini, ada satu wilayah yang di mana Tuhan nggak ada di sana. Tuhan nggak menaruh rencananya di sana, gitu ya. Nah, itu yang coba dicari oleh Lucifer, dan dalam film itu diceritakan gini,
Lucifer, wah saudara, dia banyak beraktivitas gitu ya, melakukan kegiatan di Las Vegas. Dia pikir itu di luar rencana daripada Tuhan. Dan betapa kagetnya Lucifer di satu titik dia melihat bahwa gini, apa yang dilakukan Lucifer semuanya sudah terencana, semuanya di dalam kendali Bapa kita yang di surga. Nah, saya rasa ini kebalikannya dengan kita. Waktu kita ada dalam masalah, menghadapi kesukaran dalam hidup kita, kita merasa, kita bertanya gini, Tuhan di mana? Gitu ya. Tetapi beda sama Lucifer. Lucifer tahu saudara, walaupun langit runtuh paribahasanya gitu, tetapi Tuhan itu tetap ada di dalamnya. Gitu ya. Jadi melalui film ini ya, yang saya sampaikan, saya tahu begini, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, apapun yang kita hadapi, masalah ya, yang ada dalam hidup kita hari ini, gitu, pergumulan apapun, gitu ya, yang ada, mungkin kita sedang mengalami COVID hari ini, mungkin perusahaan kita mulai terancam karena kena dampak daripada COVID, mungkin ekonomi keluarga kita mulai mengkhawatirkan. Mungkin kita membutuhkan gini, sudah lama menikah nggak punya gitu ya. Itu mungkin masalah yang kita hadapi. Mungkin kita sedang begitu keluarga kita mulai terancam untuk pecah gitu ya. Mungkin apapun masalahnya, gini saudara, Tuhan selalu menyertai kita gitu. Kita nggak pernah bisa meninggalkan gitu dari pandangan Tuhan. Semuanya itu selalu ada dalam pantauan Tuhan. Sehingga Daud, saya katakan gini, Daud itu benar-benar lebih cerdas dari Lucifer. Sehingga Daud itu mengarang lagu gini, Tuhan, aku itu harus kemana? Supaya aku bisa meninggalkan hadirat-Mu. Supaya aku bisa jauh daripada. Di situ engkau pasti melihat, wah, ini hal yang luar biasa. Mari kita sadari ini, bahwa gini, Tuhan selalu ada. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Kita naikkan pujian ini. Silakan Pak Davis. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sekali lagi saudara, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya umumkan minggu yang lalu kalau ibadah kita hari ini melalui Zoom dari rumah. Kenapa? Karena saya masih percaya minggu ini sebenarnya kita masih ibadah di Millennium ya. Pada hari apa saya lupa ya, itu Pak Akian telepon saya, Pak Min, ibadahnya mau gimana nih? Saya bilang gini, ya sampai Hotel Millennium menyetop kita aja. Kan itu hotel beroperasi ikutin aturan pemerintah. Kalau pemerintah bilang stop, kita stop. Kalau pemerintah nggak bilang stop,
kegiatan di hotel kita tetap jalan gitu ya. Kemudian Kok Akian itu luar biasa, saudara. Badannya kecil tapi nyalinya singa. Dia tetap mau loh, saudara. Dia oke, siap gitu ya, saudara. Dan jadi itu jadi patokan kita. Apakah mau stop ibadah di hotel atau jalan terus? Itu hotel yang menentukan, karena hotel tunduk sama pemerintah. Waktu kita tunduk sama pemerintah, ya kita sama dengan tunduk sama Tuhan, ya kan? Nah, dan beberapa waktu kemudian Kok Akian kasih itu ya, kasih WA gitu, berita bahwa Pak, wah, hotel udah nggak bisa dipakai nih. Nanti memang nggak ada kegiatan di hotel. Apapun juga kegiatannya di stop gitu ya. Nggak boleh ada kegiatan. Nah, waktu lihat itu saya bilang, oke, Kok Akian. Berarti memang kita harus ibadah di rumah. Karena hotel yang tidak mengizinkan kita ibadah di sana. Nah, setelah selesai begitu, baru badan saya, saudara, sakit semua tuh, saudara. Dan saya nggak ngerti ya. Kalau ibadah di sana hari ini, saya juga, aduh gimana ya, kondisinya lagi masih ada pilek dikit-dikit lagi ya kan. Tetapi saya merasa gini bahwa, wah, waktu hotel mengatakan nggak boleh ada ibadah, baru badan ini kayaknya gini, boleh deh istirahat sekarang gitu ya. Bahkan saat kita istirahat pun dirancang oleh Tuhan. Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, menentukannya gitu ya, saudara. Jadi memang tiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Jadi apapun yang kita rasa hari ini, apapun yang kita hadapi, kita harus katakan kita bersyukur sama Tuhan buat segala kebaikannya. Nah, kalau begitu yang kita hadapi itu pasti punya tujuan, gitu kan? Ya, pasti punya tujuan. Dan apa tujuannya? Kita akan baca apa tujuan masalah persoalan yang ada dalam hidup kita. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama ya. Aja. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu, maksud masalah-masalah itu, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Wow, ini saudara ya. Maksud masalah persoalan yang kita hadapi, gitu, itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Haleluya ya. Jadi supaya kita mengetahui ini, bahwa inilah yang dicari oleh semua manusia, saudara. Semua manusia itu yang dicari ini. Dia nggak mau masuk neraka, dia hidup yang kekal, dia mau masuk surga. Tetapi lihat apa yang dijanjikan, maksud semuanya itu, ya. Jadi maksud dari semua masalah yang kita hadapi, mungkin keluarga kita kacau, mungkin suami kita meninggalkan kita, mungkin istri kita meninggalkan kita, mungkin anak-anak kita kacau hari-hari ini. Tetaplah hidup takut akan Tuhan, berharap kepada Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan. Karena apa? Karena maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, jangan khawatir kalau keluargamu hancur hari-hari ini. Kenapa saya katakan di sini? Yesus itu ahlinya memulihkan keluarga yang hancur. Yesus ahlinya. Jadi nggak usah bimbang, nggak usah takut. Ya, percaya sama firman Tuhan. Semua masalah yang kita hadapi adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh, ini luar biasa. Siapa sih yang nggak punya dipuji? Siapa yang nggak senang dipuji? Kita akan dapat puji-pujian. Siapa yang memuji? Yang memuji Tuhan. Nggak cuma puji-pujian, kita akan dapat apa? Kemuliaan. Sebab itu hari-hari ini jangan senang disanjung-sanjung manusia. Karena kita nanti akan disanjung-sanjung sama Tuhan. Nggak cuma diberi kemuliaan oleh Tuhan, dikasih apa? Kehormatan. Sebab itu Alkitab gini, selama kita ada di dunia melayani Tuhan, milikilah hati seorang hamba. Jangan gila hormat. Kenapa? Tiba saatnya kita akan diberi kehormatan oleh Tuhan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita beri kemuliaan yang meriah untuk Allah kita. Luar biasa.
Waktu kita tetap ya mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya sama Tuhan. Ini yang akan Tuhan lakukan dalam hidup, ini yang akan terima melalui masalah persoalan yang kita hadapi. Nah, bagaimana supaya kita menang ya menghadapi masalah yang kita hadapi? Oke, supaya kita menang, kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-9, ayat yang 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai 9. Kita berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia Tuhan yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata generasi demi generasi mengalami tantangan yang berbeda-beda. Tetapi semuanya sama, mereka menghadapi setiap masalah. Kalau dulu zaman Kisah Rasul mereka menghadapi aniaya yang luar biasa. Waktu zaman Nero itu orang Kristen sampai dijadikan lilin, saudara. Dan Kaisar Nero tertawa-tawa menyaksikan itu. Ya, semua orang percaya dianiaya. Nah, itu masalah yang dihadapi pada waktu itu. Tetapi masalah yang kita hadapi hari ini adalah masalah profit, ya, yang berakibat, ya, yang mengakibatkan rusak semuanya, gitu. Dan Alkitab berkata gini, bagaimana kita bisa menang, ya, menang atas ini? Alkitab berkata gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi hari ini kita mulai sadar lagi. Mungkin sudah terlalu banyak pikiran kita. Sudah terlalu banyak berita yang kita dengar lewat media online, lewat grup-grup WA. Hari ini kita kembali ke Bible. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Mungkin kalau lagi sakit, sembuh enggak? Sembuh enggak? Serahkanlah kekhawatiranmu. Percayalah kepada firman-Nya. Tuhan gimana anak buahku? Tuhan gimana bisnisku? Tuhan bagaimana nanti? Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia kamu. Wow. Yang memelihara kamu. Jadi kita harus menyerahkan kita kepada Tuhan. Kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Iblis itu kerjaannya mengintimidasi. Tujuan dari intimidasi adalah membuat kita ketakutan. Tujuan daripada intimidasi adalah membuat kita, waktu kita ketakutan, membuat kita kehilangan kepercayaan kita. Itu dia. Membuat kita kehilangan iman kita, dengan pegangan kita. Nah, itu tujuan dari intimidasi. Itu membuat, dan iblis lakukan ini. Sebab itu kalau hari ini pikiran kita mulai kacau, mari kita mulai kembali lagi, kita serahkan hari ini, serahkan kepada Tuhan semuanya. Kita ini nggak bisa apa-apa, kekuatan kita terbatas, kepandaian kita terbatas, relasi kita terbatas. Kita hanya punya Tuhan yang tidak terbatas. Mulai serahkan kepada Tuhan. Jangan panik, tenang. Kenapa? Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang memelihara, artinya gini, Tuhan yang memproteksi kita. Jangan takut. Jangan seperti gini, seperti burung yang ditaruh di sangkar besi. Ya, kemudian malam ada kucing mendekat,
Waktu ada kucing mendekat, burung ini panik. Ini burung harganya 3 juta, saudara. Karena 3 juta sama pemiliknya diberi sangkar besi yang kuat. Mungkin besinya kecil, tapi titanium, saudara. Ya, kuat. Dan burungnya di dalam. Wah, pemiliknya pikir sudah aman. Karena sangkarnya dari besi, dari titanium. Wah, burungnya juga senang. Wah, berkicau, saudara. Kemudian malamnya didekati kucing. Waktu dideketin kucing, itu burung mulai panik. Dia terbang sana, terbang sini. Kucing mulai mendekat, burungnya mulai panik. Banyak terbang. Akhirnya apa? Kejedot sana, kejedot sini. Kenapa itu cuknya itu? Itu mulai berdarah. Dia terus benturkan diri, bulunya banyak yang copot. Saudara, pagi harinya burung itu mati. Waktu pagi hari pemiliknya sangat sedih. Ini burung kenapa ya? Kok nggak ngerti bahwa sangkarnya itu terbuat dari besi. Dia itu aman. Kucing nggak bisa menerkam. Tetapi kenapa dia mati? Dia mati karena kepanikannya sendiri. Dia mati karena ketakutannya sendiri. Perlindungan Tuhan sempurna dalam hidupnya sebenarnya. Demikian juga Tuhan melindungi kita. Tuhan itu taruh kita di sangkar besi, saudara. Di sangkar di mana satu kuat pun tidak ada yang bisa menerobos, menyerang, menghancurkan hidup kita. Jadi kita percaya saja sama pemeliharaan Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kemudian apa lagi? Lawan dia, lawan. Saudara, lawan. Waktu dia dilawan, maka dia akan mundur, saudara. Bagaimana cara lawannya? Perkatakan firman. Sebab itu setiap pagi baca firman supaya bisa lawan iblis. Lawan dia. Aku akan sembuh. Aku dipelihara Tuhan. Perusahaanku akan baik. Keluargaku akan baik. Ekonomiku akan baik. Lawan. Tuhan yang memberkati aku. Tuhan yang memelihara aku. Hidupku di dalam tangan Tuhan. Aku nggak akan mati oleh sakit penyakit. Perkatakan. Kita lawan, saudara, dengan firman Tuhan. Saya percaya kita akan mengalami kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Katakan janji-janji Tuhan. Mungkin, saudara, mungkin seringkali gitu ya, pertolongan Tuhan itu nggak seperti yang kita harapkan. Itu yang mungkin gini, Tuhan nggak menjawab doa saya gitu. Waktu Elia berada di Sungai Kerit, mungkin dia berharap gitu ya, ada seorang budak atau ada seorang manusia yang mengantar roti gitu. Tetapi Tuhan nggak pakai manusia. Tuhan, nah itu caranya Tuhan. Kalau Elia nggak mau makan daging kiriman dari burung gagak, merasa jijik banyak penyakit, ya Elia mati, bukan salahnya Tuhan. Elia, kenapa Elia berpikir pertolongannya lewat manusia, tapi Tuhan pakai burung. Nah Tuhan itu suka gitu, seperti yang kita pikir, gitu ya. Nggak seperti yang kita pikir. Itu cara kerjanya Tuhan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelemahan kita itu apa? Kadang saya beberapa waktu yang lalu itu ya ada mungkin kok Agian yang mengirimkan cerita ini. Ada gini, ada seorang yang sangat baik gitu ya, seorang bapak yang sangat baik dengan satu istri, kerjaannya adalah penjaga sekolah. Tapi dia punya kelemahan, saudara. Kelemahannya itu nggak bisa baca, gitu ya. Dan dia itu udah puluhan tahun di sekolah itu, ya. Dan waktu di sekolah itu terjadi pergantian kepala sekolah kepada yang lebih muda, gitu. Kepala sekolah yang lebih muda ini bikin aturan. Aturannya adalah semua yang kerja di sekolahan itu, baik tukang kebunnya, semuanya harus bisa baca tulis. Namanya kerja di sekolah, masa nggak bisa baca tulis? Nah, karena bapak ini nggak bisa baca tulis, maka dikeluarkan dari sekolah itu. Nah, dengan pesangon yang ada, saudara, dia sedih. Puluhan tahun dia baik-baik kerja di sekolah itu, hari ini dikeluarkan karena nggak bisa baca tulis. Dia ngomong sama istrinya, Bu, saya dikeluarin dari kerjaan karena nggak bisa baca tulis. Apa yang harus kita lakukan? Ya udahlah, kita pakai uang yang sedikit ini untuk jualan garam,
untuk jualan minyak, ya kan? Asal dapat untung dikit-dikit nggak apa-apa, gitu ya. Dan apa yang terjadi? Dengan dia buka sembako kayak gitu, justru laku, saudara. Rame, banyak langganan. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi kalau duit tahu ngitungnya, ya. Wah. Nah, karena perusahaan ini tokonya makin gede, dia pergi ke bank. Bu, saya mau buka rekening. Oh iya ini Pak, kwitan ini nih, formulir isi. Waduh Bu, tolong isiin. Saya nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kemudian orang banknya bilang gini, ih Bapak ini hebat ya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis aja, usahanya tokonya maju, toko kelontongnya, gitu. Apalagi kalau Bapak bisa baca tulis. Terus Bapak ini bilang gini, kalau saya bisa baca tulis Bu, saya nggak jadi pengusaha toko kelontong, saya masih jadi penjaga sekolah, katanya. Jadi kadang Tuhan izinkan kesukaran, kesulitan dalam hidup kita karena Tuhan mau mengangkat kita. Karena sesungguhnya Tuhan itu selalu memelihara kita. Dalam setiap musim Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Nah, ini yang luar biasa dari Tuhan, ya, Tuhan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalahkan setiap masalah yang kita hadapi? Mengucap syukur. Waktu Rasul Paulus menghadapi masalah, dia dipenjara, ditangkap dan kemudian dipenjara. Yang dilakukan Rasul Paulus cuma satu, mengucap syukur. Waktu Rasul Paulus mengucap syukur, apa yang terjadi? Maka Tuhan membebaskan dia. Kuasa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Saya percaya, mungkin kau lagi di kamar kos sendirian. Sepertinya nggak ada yang memperhatikan engkau hari ini. Nggak ada yang mengerti engkau hari ini. Tapi waktu engkau mulai mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong pintu-pintu mukjizat dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan melawat hidupmu dengan luar biasa. Waktu kita mengucap syukur, maka akan terjadi mukjizat dalam hidup kita. Iblis nggak bisa tinggalkan Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah yang berat, tetapi kita nggak mengeluh, kita nggak bersungut-sungut, tetapi kita bersyukur. Ini yang membuat iblis nggak bisa mengerti, saudara. Karena tujuan iblis adalah supaya kita meninggalkan iman kita waktu masalah itu mendatangi kita. Dan kenapa kita bisa mengucap syukur waktu kita dalam masalah, tetapi kita mengucap syukur sama Tuhan. Sebab itu, mari mengucap syukur. Buat iblis lebih tidak mengerti lagi.
Dan saya percaya waktu kita mengucap syukur, mukjizat akan terjadi dalam hidup kita. Banyak contoh, saudara. Waktu masalah 5 roti 2 ikan, Yesus ada dalam masalah. Yesus mengucap syukur dan terjadi mukjizat. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 laki-laki, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Itu mukjizat yang luar biasa terjadi. Kenapa? Yesus kasih contoh, mengucap syukur aja. Mengucap syukur aja. Hari ini jangan bersungut-sungut. Mengucap syukur aja. Mengucap syukur aja. Haleluya. Ayo kita bersyukur bersama-sama. Kita katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab Kau tahu tangan-Mu yang menopangku. Kau tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Sekali lagi, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadi yang pertama untuk kita menang menghadapi masalah yang pertama tadi, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur. Ketiga, suami istri harus saling membantu. Ya, kalau kita sudah berkeluarga, ada suami istri ya, khususnya itu harus saling membantu. Jadi dalam keadaan seperti ini, jangan suami istri malah saling menyendiri.
malah saling keras, malah saling menjelekkan, saling menuntut satu dengan yang lain. Ya, suami istri harus saling membantu. Ya, Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata gini, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Luar biasa. Saudara, kita ada dia. Ayo unity, suami istri. Jangan ada yang berantem, jangan ada yang bertengkar. Harus rukun, berdoa bareng dengan Tuhan. Ya, biar kasih Tuhan dicurahkan melimpah-limpah. Dan Alkitab berkata, Pengkhotbah 4 ayat 12, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Haleluya, luar biasa. Ya, jadi ini kita perlu unity, perlu sehati, perlu saling mengasihi, dibuktikan dengan nggak menuntut. Tetapi apapun yang terjadi, saya percaya waktu kita, ya khususnya suami istri, hidup sehati, saling mengasihi, di masa sukar, pintu mukjizat nggak akan terbuka, tetapi akan jebol menghadapi Bapak Ibu Saudara semua. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menang atas masalah? Yang terakhir ini belum penting, ya. Manajemen keuangan. Keadaan lagi sulit, keadaan lagi sukar. Artinya gini, ada manajemen keuangan kita yang harus kita perbaiki. Mungkin selama ini kita bertahan karena kita mengira gini, krisis nggak selama ini, gitu ya. Tetapi kan ternyata krisisnya sampai sekarang kita nggak ngerti kapan akan berakhir. Bahkan kalau saudara boleh jalan ke kampung-kampung, itu di kampung-kampung masih ada banyak pesta nggak pakai masker tuh saudara. Jam 12 malam masih makan pecel lele, nggak pakai masker tuh saudara. Saya juga bingung, mereka itu nggak tahu pakai masker atau nggak takut mati ya. Bingung saudara. Tapi ya kalau saudara jalan aja ke ganggang, itu mereka itu bersuka cita di sana. Walaupun itu bahaya kan, menurut kita itu bahaya. Kita tahu itu, tapi kapan masalah ini akan segera berakhir? Gitu ya. Tetapi kita nggak usah pikirkan itu. Kita pikirkan apa yang harus kita lakukan. Apa? Manajemen keuangan kita harus kita pakai pengeluaran kita sana hari ini. Jadi kita diberkati Tuhan, kita dipelihara Tuhan, iya. Tetapi kita juga harus kita kendalikan keuangan kita. Ya. Kita baca bersama-sama Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Ini ayat yang terakhir ya. Matius 25 ayat 21 demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Dalam perkara kecil ini manajemen keuangan kita. Perkara kecil. Apakah uang yang kita miliki itu punya kita? Anda bilang gini, bukan loh, itu titipan Tuhan. Tetapi kalau titipan Tuhan pun kita manajemenin dengan baik, gitu ya. Engkau setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Jadi ini nggak diterjemahkan, nggak hanya diterjemahkan dengan talenta, tapi ini juga diterjemahkan dengan keuangan kita. Kita harus mengaturnya, kita harus bisa menjadi hamba yang bertanggung jawab untuk hal kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan bijaksana, supaya ini pemeliharaan sempurna nyata dalam hidup kita. Kita nggak menyia-nyiakan pemberian Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita mengelolanya dengan sangat bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Berapa banyak saya perhatikan, sebenarnya dia punya keuangan cukup,
tetapi karena dia nggak bisa mengelola keuangannya, ugal-ugalan, akhirnya dia agak mengalami kekurangan dalam hidupnya. Kalau dia berdoa sama Tuhan, ya Tuhan bilang, aku sudah memberkati engkau, tetapi waktu engkau aku berikan berkat, engkau langsung belanja ono, engkau belanja ini, engkau belanja ono. Tuhan juga pusing habis, dikasih habis. Tuhan maunya dia kasih, dikelola dengan baik. Nah hari ini gini, kelola apa yang ada dalam tangan kita dengan bijaksana. Dan saya percaya waktu kita memahami empat hal ini, apa tadi? Menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, rukun dengan pasangan, atau saling membantu dengan pasangan, kemudian memiliki manajemen keuangan, maka saya percaya kita akan mengalami kemenangan atas semua masalah yang ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan mari kita berdoa. Orala pasikirala patakayarala barala 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 orala barala 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 barala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat keadaan setiap kami umat-Mu. Apapun masalah persoalan yang kami hadapi, Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kami. Dan kami mau mulai bersyukur. Tuhan, terima kasih buat hidup ini. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat masih ada family. Terima kasih Tuhan buat apa yang kami miliki. Terima kasih, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kami bersyukur buat semuanya ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau baik-baik saja dengan suami kami. Kami mau dengan istri kami. Terima kasih. Biar kami hidup suami istri saling menguatkan, saling membantu, saling menopang. Terima kasih. Dan kami mau memperbaiki manajemen keuangan setiap kami. Karena kami tahu setiap sen yang ada dalam hidup kami adalah pemberian daripada Tuhan untuk memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar kami menjadi hamba yang bisa dipercaya oleh Tuhan kami. Terima kasih Engkau memberkati hari ini. Hamba-Mu berdoa biar semua kami menjadi pemenang atas semua, sehingga hidup kami semakin memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biar Engkau semakin berberianlah, Engkau semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa doa kami. Haleluya. Mari kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan saudara buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara diberkati semua saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pak Iskia. Ya, saya akan memberikan untuk pengumuman sepekan. Silakan. Terima kasih buat Pastor Hizkia Mitarjo buat firman Tuhannya. Tuhan Yesus berkati Pak. Shalom saudara. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian Zoom hari ini. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan baik, amin. Sekedar mengingatkan kembali buat kita semua untuk melakukan 6M dalam keadaan seperti ini. M yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas. Yang keenam, memberi diri divaksin. Ya, itu sekedar mengingatkan kembali buat setiap kita. Kita akan mendengarkan pengumuman GB Tanah Abang 27 Juni 2021. Rumah doa diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Saya mengundang setiap kita untuk hadir bersama untuk sama-sama mengikuti rumah doa ini lewat Zoom. Pendalaman Alkitab, Kitab Ibrani diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Kami mengundang juga bagi jemaat yang memiliki anak-anak usia 10 tahun ke bawah untuk dapat ikut dalam acara Kids for Jesus via Zoom yang akan diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore. Di acara ini anak-anak dapat bernyanyi, mendengarkan sharing firman Tuhan, dan bermain bersama. Bagi Bapak atau Ibu jemaat yang berminat untuk ikut acara tersebut, dapat menghubungi KDC di nomor 0878 8866 7274. Ibadah sekolah minggu GB Tanah Abang dapat diakses setiap hari Minggu jam 9 pagi.
melalui link YouTube yang akan dibagikan setiap minggunya oleh kakak sekolah minggu. Ibadah TYO online hari ini akan dimulai pukul 11. Kami menghimbau kepada para orang tua yang memiliki anak-anak remaja untuk ikut beribadah youth ini. Ya, waktunya kita untuk memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh memberi siang hari ini Tuhan. Mari Engkau sucikan, kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. Biar Engkau pakai persembahan kami untuk memperlebar kerajaan-Mu di Tanah Abang ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan akhiri ibadah kita saudara, Bapak Ibu saudara. Sebelum kita doa berkat, mari kita haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi saudara, kita katakan lagi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akhiri ibadah kami hari ini. Mari Bapa, Engkau curahkan berkat-Mu atas umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, ibadah kita hari ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Happy Sunday.